Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadha'ili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal hulda afa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulihil karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, sama-sama kita hormati Ayahanda Kepala Desa Huntu, atau yang mewakili beliau Bapak Sekretaris Desa. Kami sapa nama beliau dengan penuh takzim, Bapak Haris Bakari, bersama seluruh mitra kerja desa, Bapak Ibu unsur BPD LBM, para kepala dusun yang sempat hadir, yang kami muliakan, kami hormati Bapak Imam Wilayah 2 Kecamatan Batu Daha, yang kami hormati tokoh pendidik, tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haja, singkatnya seluruh hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insya Allah kita semua di tempat ini senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'idin. Teristimewa keluarga yang berduka, istri maupun anak-anak almarhum yang beliau tinggalkan kurang lebih 20 hari yang lalu. Beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Insya Allah doa mola ade Allah Ta'ala, akhir daripada kehidupan almarhum, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'idin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin jemaah takziah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari bersama-sama kita menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah atas izin dan kuasanya lah sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat memenuhi dan menghargai undangan keluarga. Selawat beserta taslim semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah curahan rahmat yang mulia itu akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya mujibus sa'idin. Bapak Ibu yang kami hormati,
Saya tadi diberitahu oleh Pak Sekretaris Desa setengah lima lebih, ya, setengah lima lewat saat ini. Jadi kurang lebih 30 atau 45 menit ke depan saya akan coba berbagi, bercerita dengan kita semua jamaah takziah pada sore hari ini. Karena saya di Huntu ini tidak merasa berceramah, karena di hadapan saya ini hamba bolomongo peulama peula, ya, saudara. Jadi saya merasa hanya sekedar berbagi saja dengan kita. Dan memang bicara di hadapan para orang tua itu memang agak grogi sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah saya akan ulas sedikit persoalan daripada kematian ini. Harus kita yakini dan kita tanamkan ke dalam hati sanubari kita bahwa yang berhak menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang bernyawa, apalagi manusia, itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa tumulo meambo memate semua makhluk yang bernyawa ataupun manusia itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tidak ada. Jadi jangan ada kecenderungan bahwa tailate beti uma longi lima itu kalau bele walnai mainat, ya. Jangan ada penafsiran yang lain sehingga hal ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merusak daripada akidah kita, bisa merusak daripada keyakinan kita bahwa yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala malapatolopo elamai olando di dalam Quran surat Al-Muluk. Laitahe pembacaan uti Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang Allah bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan itu mati. Jadi di ayat ini Allah tekankan terlebih dahulu daripada kematian. Persoalan dia lo umate. Kenapa Allah tidak dahulukan kehidupan? Agar ya alihu uhe elando uhe elalo manusia utolo mato manusia itu persoalan dia lo umate. Sehingga kita tidak sewenang-wenang berbuat, tidak sesuka hati bertindak. Karena kenapa? Allati khalaqal mauta, dia Allah yang menciptakan itu mati, wal hayata, kemudian kehidupan. Bila pemulolo eya umat itu. Apa maksud Allah di sini? Allah ingin agar yang kita ingat setiap saat itu adalah persoalan lialo umate. Sehingga wanu tahu ela umate, dia luta mulai tahaleng, dia luta sombong yolo, tidak ada yang busuk hati. Kenapa? Karena yang mereka ingat adalah kematian. Mopo oleh tahale de mate, mopo pioe hale oleh mati Allah. Ya, kita perbaiki amal, mopo data amali mate, wow dia mutu mau ngamali de mati Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat lo Nabi lo Hindu to Nabi Akyasun nas tatamutta pulo motota ya Rasulullah. Siapa yang paling pandai di antara manusia ini ya Rasul? Nabi dia lagulata profesor, doktor, ya tidak S1, S2, S3,
sampai eslilin eskapator, tidak. Yang Nabi sebutkan apa? Tamoto tak walau Nabi, orang yang banyak ingatannya kepada kematian. Ya. Tapulo moto ta itu walau Nabi ta elalaito umate. Ya, itu orang yang pintar. Tak boleh itu tamoto tak walau Nabi. Ya. Wanutio ela umate malimoto tatio motta mongola. Motta biya, ya, mottolo tihede, mottolo ngalaa, mottolo keluarga. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati, segala apa yang dilarang oleh Allah itu dia tinggalkan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang dia kerjakan. Kalau manusia masa dia Pak, oleh karena kematian ini mereka letakkan di belakang. Untuk talun untuk otik, kebanyakan yang kita ingat itu adalah kehidupan. Wabate kebanyakan kita lupakan. Oleh patanda persoalan dialog umat Pak, sehingga banyak manusia yang menghalalkan segala macam cara agar mencapai daripada semua keinginan dia, agar semua keinginan hawa nafsunya tercapai, dia halalkan segala macam cara. Oleh karena kehidupan ini lutut-lutut talu, ya, wow pat itu di belakang. Oleh patalo tahu ada peti kematian Bapak Ibu yang saya hormati. Padahal Allah dalam surat Al-Baqarah itu telah menekankan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ilin dulu kenapa kalian ingkar walau mau tolak oli, ya, apa yang membuat kalian kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kita ini tidak ada, ya, sebelumnya uti manusia pate-pate, kemudian dihidupkan oleh Allah bila mulai kemudian dimatikan lagi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dikembalikan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kuncinya ingat, ya, letakkan di depan daripada persoalan umat. Dotua mai totalu otifate Pak, agar kehidupan Alando akan menjadi baik. Mau susah atau tahu masa dia, kenapa kematian di belakang, dunia terimuka. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, polititi lialo beleti yang mau limona, politik lo bele mau halaman molo bele otiti, dia tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Lipat-lipatan oleh umat, sehingga memang saat beliau, itu banyak orang yang menyesal Pak. Di mata talwawala malaikati, banyak manusia yang menyesal. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di zaman para sahabat, di zaman daripada Rasulullah, itu ada seorang pemuda, ya, orang muda, dia ganteng, ya, tampan, dari sisi wajah dia ganteng, kemudian dari sisi ibadah dia orang yang soleh, ahli ibadah, dan dari sisi ekonomi dia orang yang kaya. Jadi pemuda putih kaya raya, ganteng, dan ahli ibadah, dia orang yang bertakwa. Ya, mantok-lanto mungkin tak ada lebih seki, ya, ganteng, soleh, dan mungkin dompetnya tebal. Tapi sampai sekarang di nikah, termasuk senior, ya, senior di nikah. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu
malaikat Jibril datang kepada Nabi. Walaupun beliau, ya Muhammad, sesungguhnya umur pemuda ini tinggal beberapa hari saja. Bolong-bolong itu mati, kurang lebih 1 minggu. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, setelah malaikat Jibril pergi, maka Rasul memanggil pemuda ini. Dia sampaikan informasi yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, bahwa iobati kolong-ngolohui tumtumula ke dunia patak mau hinjoku. Ya, maka apa yang dia bilang, ya Rasul, saya tidak menolak keputusan ini. Tinggal wanuatia mamate, saya sudah ikhlas. Tetapi ya Rasulullah, saya tidak mau meninggal, saya tidak mau mati kalau saya belum menikah. Ya. Jadi waktu yang kurang lebih beberapa hari ini, 1 minggu ke depan, saya berusaha untuk bisa menikah dulu. Ya. Jadi dia otomatis di pulau nikah. Ya, pelajaran tisek. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, cuma dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu Rasulullah mencarikan dia calon istri. Ilahi Nabi. Ya, siapa yang tidak mau? Ya, kira-kira ibu-ibu, orang ganteng, kaya raya, kemudian orang yang baik, ahli ibadah, tetapi kalau ngelahui mati, ya, tidak ada yang mau, karena kami pakai ulu, ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, tiba-tiba ada seorang wanita yang soleha, dia punya pikiran begini, kalau memang pemuda ini jodoh saya, maka tidak mungkin dia akan meninggalkan saya. Dan sekalipun itu terjadi, ya, lapatolani kawalati patak tioilate, maka ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di doa malile ayalio, maka dia langsung terima pemuda ini. Dibuatlah pesta pernikahan, walimatul urs. Yang anehnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pesta pernikahan itu yang diundang oleh pemuda ini orang-orang miskin, janda-janda tua, termasuk janda muda juga, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang tidak mampu. Tidak ada orang kaya pada pesta itu. Semua orang-orang miskin, janda-janda tua, para anak-anak yatim piatu dihadirkan pada pesta pernikahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat itu yang semestinya pesta pernikahan ini adalah hari kebahagiaan, di mana semua orang yang datang ikut berbahagia, bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat itu terjadi duka cita Bapak Ibu yang saya hormati. Bukan pemuda ini meninggal, tidak. Tetapi setelah selesai makan, semua orang yang hadir di pesta pada saat itu, orang-orang miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, mereka mengangkat kedua belah tangan mereka, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan dulu engkau matikan pemuda ini, kami sangat butuh sekali dengan dia. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, menangis semua orang yang hadir di pesta pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pemuda ini tidak jadi mati, ya,
berkat doa-doa orang-orang yang hadir, orang miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim yang berdoa kepada Allah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat itu doa mereka diijabah oleh Allah. Maka kata Nabi, takutlah kalian dengan doa orang-orang miskin. Kenapa? Karena tidak ada tabir ya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan tinggalnya minta ulu pasti akan diijabah oleh Allah. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa salah satu asbabun nuzul ayat Al-Quran yang berbunyi yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, Allah merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan membuat keputusan yang baru. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ada ummul kitab, lauhil mahfuz. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kalau kita ingin panjang umur, ya, maka perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah bersedekah Bapak Ibu yang saya hormati. Terkadang orang terbukti merasa bahwa sedekah itu dapat mengurangi daripada harta alando. Ya, lo susah uhen pehuti mata umehuhi mengoli. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang yang berprinsip bahwa sedekah itu akan mengurangi harta, tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya pada hakikatnya tidak sama sekali. Ya, tetapi karena itu menggili Pak, dalam harta kita itu toharatan itu data, ada hak orang lain yang kita harus keluarkan. Kalau kita tahan ini Pak, wanut tahan yang uti, Allah akan paksakan dia harus keluar dan tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, contoh pedunggalo, asam urat, darah tinggi, kolesterol, mana rumah sakit, mana dari dokteri, puluhan juta yang kita bayarkan ke dokter untuk menyembuhkan penyakit kita. Ya, aku lo tahu itu Pak hetahangnya loh, Allah paksa keluar dan tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, jangan pernah kita menahan-nahan hak orang, keluarkan dengan cara bersedekah. Ya, Imam Syafi'i pada satu hari dia menanam salah satu pohon, ya, lo pemuloma Allah pohon, ya, buah-buahan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, tumbuh besar dan berbuah pohon ini. Tiba-tiba ada orang yang datang, lo nak mai dia mencuri, dia lebih metila oleh betihu molo ayuti. Ya, kita ambil contoh dekat agar supaya lebih ya enak kita cerita. Pohon mangga, ya, metila oleh betihu molo ile. Maka pada saat itu Imam Syafi'i menyaksikan bila-bila beliau ketika tahu apakah dia datangi, ditegur tidak, dia lari ke dalam rumah, bersembunyilah dan menangis hiyo-hiyomo. Maka khadimnya, ya, pelayan dia pada saat itu heran dan kaget ketika Tuan Syekh Imam Syafi'i menyaksikan orang yang mencuri milik dia malahan berlari dan bersembunyi kemudian menangis. Dia tanya, wahai Tuan Guru, apa yang membuat Anda menangis? Padahal utila oleh wati ulando. Allah malah itu talat tu Allah ilmu. Walau hemo uyonga ulando, maka Imam Syafi'i mengatakan hemo uyonga ola uduluwo. Yang pertama, gara-gara wa ulo penguloma lo mungolo oile begitu, patak lo mungomai
tahu tapi usaha gara-gara wau. Ya, ini pelajaran Pak. Yang membuat dia menangis gara-gara dia menanam pohon itu, orang lain bisa dapat dosa karena melon tahu. Yang kedua, yang membuat saya menangis hak kuliah itu, ya, hak dia itu, tetapi terlambat saya memberikan sehingga dia memang kalau tahu, memang tidak oleh, ya, dia dapat dosa. Padahal hak kuliah itu Pak, ya, itu kata Imam Syafi'i, hak dia itu tetapi terlambat saya berikan sehingga dia mencuri, ya, dia dapat dosa. Sehingga itu Bapak Ibu yang saya hormati, dia pohu hewan mengohit taubah, ya. Ini pelajaran Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan kita lambat-lambatkan untuk memberikan orang lain, ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fadilah daripada sedekah ini banyak sekali. Kalau kita periksa di dalam ayat Al-Quran 30 juz itu, banyak sekali Allah bercerita tentang keutamaan sedekah, dan hadis Rasulullah banyak menganjurkan, ya, dan memberikan keutamaan khusus bagi orang yang rajin bersedekah. Salah satunya saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang rajin dan gemar bersedekah itu insya Allah terhindar dari kematian yang buruk atau mati yang su'ul khotimah, ya. Hindari kalau mati yang buruk, mati yang tidak baik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, banyak-banyak kita bersedekah, ya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang pertama adalah banyak-banyak kita ingat kepada kematian. Insya Allah dua poin utama ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa jadikan bahan renungan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bertakziah, hari ini kita menghibur keluarga yang berduka ditinggalkan oleh almarhum. Bisa jadi besok lusa, bulan depan, tahun depan, kita yang akan ditakziahi oleh orang, keluarga kita yang akan dihibur oleh orang lain, kita yang akan diantar oleh orang ke kuburan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ikan kematian. Dengan ini akan merubah sikap kita, akan merubah daripada cara kehidupan kita, akan memperbaiki daripada kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin 10 menit ini insya Allah mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah almarhum di Karusuh, ya, 20 hari yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kealfaan almarhum. Seluruh kebaikan dan amal ibadah beliau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, kita selalu mengenang dan mengingat daripada kebaikan almarhum. Dan memang saya bersaksi bahwa almarhum ini adalah orang yang baik akhlaknya dengan orang lain. Karena kenapa? Tadi saja orang yang melantunkan ayat Al-Quran menangis Pak, meneteskan air mata. Itu buktinya bahwa almarhum ini orang yang baik. Insya Allah dengan kebaikan beliau, amal beliau diterangi kuburannya, dilipat gandakan amal ibadahnya, dan insya Allah terpenting kita doakan kepada Allah kubur almarhum dirubah, diwujudkan oleh Allah menjadi raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Semua kita yang hadir, saya mengajak kita semua untuk mengirimkan doa, dan doa kita akan awali dengan suratul Fatihah. Semua kita yang hadir, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membacakan surat Al-Fatihah, dan kita niatkan untuk kita hadiahkan kepada beliau almarhum. Ala hadhihi niyat khususan ila ruh almarhum.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yu'afini kama huwa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samul karim ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin da'wahum fiha subhanaka tahiyatum wassalamun wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Walau utilala bila binggila bandala walau di audi to maafu pali to walau iya lele tangato maafu lo monggo to. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi